Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ثم أوصي ونفسي وإياكم أن اتقوا الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Baik, Bapak-bapak saya, di subuh pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala setelah melimpahkan kepada kita karunia-karunia dan nikmat-nikmat, ialah dengan kita bisa menghadiri salat subuh secara berjamaah. Selepas dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita, ringankan kita untuk hadir di majlis ilmu, untuk mendengarkan satu ayat atau satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mungkin yang berulang kali kita sebutkan bahwa duduk di majelis ilmu adalah merupakan karunia, adalah merupakan nikmat, adalah merupakan keutamaan yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada selain orang yang duduk-duduk tersebut. Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan selain keutamaan-keutamaan tersebut. Tetapi ada satu hal yang harusnya difahami oleh seseorang, bahwa dengan duduk di majelis ilmu sesungguhnya itulah kemenangan. Itulah kemenangan. Sesungguhnya dengan orang itu duduk di majelis ilmu, itulah kemenangan. Selain memang di situ ada keutamaan-keutamaan, sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa siapa yang duduk atau siapa yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita lakukan ini, wa yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, mereka membaca kitab Allah dan mereka mempelajarinya. Mereka mempelajari satu dan yang lainnya, berdiskusi tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama salaf ketika mendefinisi majlis zikir, ialah majlis yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, membahas tentang halal, membahas tentang haram, membahas tentang sunnah, membahas tentang sejarah, maka itu disebut dengan majlis zikir. Ay majtama'a qaumun fi buyutin, ay fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dari rumah-rumah Allah, dan berkumpul di rumah Allah atau bermajlis di rumah Allah ini tidak diberikan kepada orang-orang pilihan, tidak diberikan kepada kecuali kepada orang-orang pilihan. Makanya ibu bapak saya, bahwa ketika lemahnya lutut atau mulai melemahnya lutut, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk hadir di solat berjamaah. Dikala mulai mengeriputnya kulit, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang lebih kokoh kakinya, lebih kokoh badannya, lebih kuat matanya, itu lebih kuat untuk melihat jalan,
Ya, mungkin bagi saya, bapak saya mungkin ada yang lemah melihat jalan, tetapi apa? Dikuatkan oleh Allah untuk hadir di salat berjamaah. Siapa yang menguatkan? Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih muda dari kita, yang lebih kencang kulitnya banyak. Tapi apakah Allah pilih mereka untuk hadir di majelis ilmu? Tidak. Bahkan orang-orang yang lebih kokoh kakinya, lebih kuat kulitnya, lebih kencang, lebih muda usianya, itu dia lebih nyaman, lebih nikmat dan masih menikmati dari terlelapnya di dalam tidurnya. Tetapi perhatikan bapak saya, yang tadinya mungkin pulang kerja jam 3 malam, tidak ada waktu atau jeda waktu yang begitu panjang, 1 jam lah, 1 jam setengah, tetapi dia bangun untuk sholat subuh. Ya, siapa yang bangunkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dari semenjak selesai sholat isya dia tidur, orang azan subuh dia masih merasa kurang. La ilaha illallah, cepat banget subuhnya, padahal dia tidur dari semenjak ada sholat isya. Subhanallah. Maka orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang bisa menghadiri sholat berjamaah, maka saya bilang, saya nenek-nenek saya dulu yang pernah, atau nenek-nenek ya, ada. Bahkan kalau saya lihat ibu-ibu yang hadir sholat di musola atau hadir di majelis ilmu, itu umumnya nenek-nenek. Kebayang nggak bapak saya, nenek-nenek itu gimana sih nenek-nenek? Ya, kakinya udah lemah, kulitnya sudah keriput, matanya sudah lemah dalam melihat jalan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang yang memang dikehendaki untuk hadir di majelis ilmu, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa. Ya, memiliki kekuatan jiwa. Kalaupun mungkin di balik itu dia memiliki fisik atau dia memiliki jasad yang lemah. Tetapi apa yang paling penting dari itu adalah kita bisa menaklukkan itu. Ala kulli hal bapak saya, ada orang ya, fisiknya kuat, jasadnya kuat, bahkan kita perhatikan ya, setiap hari Ahad dia olahraga. Jangankan olahraga, dia main sepedaan. Jangankan main sepedaan, main sepedaan tuh dari sini sampai ke Bojong, ke Jonggol, main sepeda kan. La ilaha illallah. Bahkan jangankan sepedaan, naik gunung. Naik gunung bukan hanya gunung-gunung di sini ya. Gunung-gunung di apa ini? Ini bukan gunung, bukit. Gunung sampai naik gunung sampai ke Gunung Lombok, ke Gunung Jawa, ya tidak. Iya, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu yang yang sambil tamasya pergi beli lipstik kemana? Ke Korea kadang, ke Jepang hanya buat beli lipstik, nyari lipstik yang paling bagus tuh jenisnya itu. Ya, ada bedak-bedak gitu, bedak-bedak yang bagus. Kemana mereka pergi sampai harus beli harga pesawat sekian, kemana? Ke Korea. Menempuh jalan jauh-jauh. Perhatikan, masjid yang sekian meter dari pelataran rumahnya, mampu mereka taklukkan? Enggak mampu mereka taklukkan. Karena kenapa? Karena memang bahwa hadir di majelis ilmu, menghadiri sholat berjamaah, itu tidak Allah berikan kecuali orang yang Allah berikan. Maka ini keutamaan luar biasa. Makanya bapak saya ketika kita bisa seperti ini tuh, tadabbur, ta'ammul. Ya Allah, Allah masih cinta. Ya, makanya ulama ketika berbicara tentang kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim, ayat atau tidak? Ayat. Ayat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ayat ini ayat pertama dari suratul Al-Fatihah. Makanya ada diskusi di tengah para imam. Karena dia menyebut bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari suratul Al-Fatihah. Karena dia ayat pertama dari suratul Al-Fatihah, maka dia harus diberikan hak yang sama sebagaimana ayat-ayat yang lain. Maka Imam Syafi'iyah itu di dalam mazhab Syafi'iyah, maka basmalah harus dibaca jahar ketika salat jahar, karena ayat yang lain dibaca jahar. Tapi gimana yang baca sir, Ustaz? Baca sir juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Karena kenapa? Karena demikian kata para ulama. Lalu kalau yang sir gimana, Ustaz? Yang melihat sir bahwasanya basmalah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Lalu ayat apa, Ustaz? Dia ayat yang berdiri sendiri. Dia ayat yang berdiri sendiri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat yang berdiri sendiri untuk memisah satu surat.
Sebagaimana ini disebut oleh guru Imam Syafi'i. Siapa? Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Karena dalam hal ini guru sama murid berbeda pendapat. Boleh-boleh saja guru berbeda pendapat sama murid, asalkan jangan saling gotok ya. Ya, berbeda dalam hal-hal yang seperti ini itu hal yang dimaklumi oleh atau di tengah-tengah para ulama fikih. Imam Malik rahimahullah memandang bahwa tidak dibaca basmalah di salat sir maupun di salat jahar. Imam Syafi'i rahimahullah baca, dan bacanya harus jahar kalau di salat jahar. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu gimana Ustaz kalau yang sir? Kalau misalkan basmalah bukan satu ayat, lalu kurang dong satu ayat dari apa? Dari Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa jumlah ayatnya? 7 ayat. Kalau basmalah bukan satu ayat, berarti jumlah ayatnya berapa? 6 ayat. Berarti kurang Ustaz. Gimana ceritanya? Gimana para ulama melihat itu? Kata para ulama, satu ayatnya itu ada pada ayat siratal ladzina an'amta alaihi. Makanya kata para ulama, yang membaca basmalah jahar itu harusnya di siratal ladzina an'amta alaihim, baiknya untuk tidak berhenti. Makanya dia harus siapkan nafas yang agak panjang itu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tetapi ketika orang yang tidak jahar atau dia membaca sir, maka diutamakan untuk dia berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, karena dia satu ayat. Perhatikan, sama ya? Ya, thayyib. Ya, jadi jangan ketengkar lagi masalah basmalah. Barakallahu fiik. Ya kan saya dapati di satu tempat itu bertengkar sama basmalah. Ya. Ya kalau kita agak menyelami sedikit agak asyik ya, memang asyik syariat itu. Karena kadang para ulama itu kalau diskusi terkait satu ilmu itu la ilaha illallah. Panjang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita membaca ayat ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ulama ketika berbicara tentang bismillah ini, bahkan dinukil oleh sebagian ulama bahwa ulama ketika berbicara tentang bismillah itu kalau dikumpulkan menjadi kitab yang berjilid-jilid itu tidak akan habis, hanya membahas bismillah. Makanya orang kalau setiap beraktivitas itu selamanya apa? Bismillah. Makanya Bapak saya biasakan ya, kalau kita setiap aktivitas harus dimulai dengan bismillah. Kata para ulama ada 2 fungsi dari kita memulai basmalah itu. Ada 2 fungsinya. Yaitu pertama fungsinya adalah meniru kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an dimulai dengan apa? Bismillah. Makanya kata Imam Ibnu Rushd ketika menukil perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait basmalah ini, apa kata Imam Ibnu Rushd? Yang jahar maupun yang sir, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri di Al-Qur'an. Apa itu? Bismillah ditulis menjadi ayat pertama di mushaf. Ya tidak Bapak saya. Al-Qur'an manapun menulis basmalah ayat pertama. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan jejaknya. Bahkan mungkin di Madinah, di Mekah yang mungkin umumnya memang orang tidak baca basmalah secara apa? Secara jahar. Tetapi mereka mencetak Al-Qur'an basmalah ayat berapa? Ayat pertama. Makanya kata Imam Ibnu Rushd, kalau kita lihat kasus ini sebenarnya harusnya orang itu baca basmalah itu secara apa? Secara jahar atau secara sir? Secara jahar. Kenapa? Karena ditulis, dicetak dalam bentuk satu ayat yang pertama. Tapi barakallahu fiik, itu bagian dari diskusi yang memang secara literasi fikih dalam masalah ini memang tidak bisa kita dustakan. Bahwasanya memang ini maurusah. Maurusah itu apa? Terwarisi dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, pembicaraannya oleh para ulama kita. Barakallahu fiik. Ketika kita berbicara tentang basmalah, maka ini pembicaraan yang agung. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka disunnahkan, dianjurkan oleh para ulama untuk memulai setiap aktivitas dengan bismillah. Pertama yaitu apa? Meniru kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, Bapak saya memulai aktivitas dengan bismillah, mencari berkah. Mencari berkah itu begitu caranya, yaitu mencari di Bismillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Terputus dari apa? Minal barakat.
terputus dari keberkahan. Makanya apa saya, ya apapun aktivitas kita, yang kerja misalkan pegang pegang listrik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kerja misalkan ngegas motor misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ada kerjaan ngegas motor? Ada. Apa? Orang narik. Iya. Bapak-bapak kita yang ngojek misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Berkah itu. Bukan dapat pelanggan terus itu bukan ukuran keberkahan. Dapat satu pelanggan tapi berkah yang harusnya dibayar 50.000 dikasih 100.000. Berkah itu. Berkah itu. Dikasih 50.000, pulang tidak ada penumpang misalkan kecuali 50.000, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, istri tidak cecar, istri tidak marah-marah, istri senyum. 50.000 bang, 50.000. Alhamdulillah, itu juga berkah. Daripada pulang bawa 200.000, pulang-pulang istri cerumut dan yang wajah nggak enak dilihat, dari minta ini minta itu, hilang keberkahan. Artinya keberkahan itu apa? Yaitu keberkahan itu adalah merupakan bagian satu sisi yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Makanya orang punya uang 1 juta, orang punya uang 2 juta, orang punya uang 3 juta, belum tentu dia bahagia. Karena kenapa? Karena tidak ada keberkahan. Ya Allah, baru kemarin 1 juta bang, ini kemana uang? Jangan-jangan kamu pakai lagi uang, padahal dia sendiri yang pakai. Karena memang uang tidak ada keberkahan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin di beberapa kajian saya sebut ini ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya khairut ta'am il-khallu, kata Nabi. Sebaik-baik makanan apa? Cuka. Sebaik-baik makanan cuka, Bapak saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Karena memang tidak ada makanan yang paling baik di rumah Rasulullah kecuali dan tidak ada makanan kecuali la ilaha illallah. Cuka air yang kita proses dari wortel, dari apa, itu makanan yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling baik, Ustaz? Bukan paling baik. Memang artinya bahwa di masa Rasulullah banyak makanan-makanan yang paling bagus. Tetapi memang tidak ada di lemari Rasulullah itu kecuali apa? Kecuali ini hari kita diingatkan tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang sejarah Rasulullah harusnya banyak dibahas untuk menghidupkan hati kaum muslimin. Bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah itu, Bapak saya, beliau itu jauh dari yang namanya kehidupan di atas rata-rata. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya itu jauh dari kata apa? Sederhana. Ini sudah sederhana, jauh dari sederhana. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan dari itu semua untuk berbuat baik kepada orang lain. Pernah beliau mengucapkan khairul ta'am al-khallu. Sebaik-baik makanan cuka. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bukan arti sebaik-baik di sini dari segala sisi, dari enaknya, dari sisi menyehatkannya. Sebagaimana kita ketahui, cuka itu bukan makanan yang paling baik dari sisi kesehatan. Lalu jangan nanti kita pulang lalu kita cuka lagi begitu ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makanannya apa? Cuka. Kata Imam Ibnul Qayyim, didapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Beliau pernah pulang ke rumah beliau bersama salah seorang sahabat beliau. Sahabat kecil beliau, ya, beliau pulang ke rumah. Beliau bertanya kepada istri beliau atau istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ada makanan hari ini? Ada ya Rasulullah. Dikeluarkan roti, Bapak saya. Beliau rotinya itu roti kering. Itu yang disebut dengan khubzus syair. Ya, khubzus syair. Karena makanan pokok orang Arab itu apa? Gandum. Gandum, dan gandum ini biasanya diliwet jadi apa? Diliwet jadi roti. Itu makanan pokok orang Arab. Dan jenis rotinya Rasulullah itu dibahas dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jenis rotinya beliau itu jenis roti yang paling murah dan jenis roti yang paling rendah. Itu kalau beliau bikin rotinya itu bukan lembut, tetapi apa? Keras. Makanya beliau itu kalau makan roti itu harus dicampur dengan lain. Kalau tidak air cuka, kemudian air labu,
Makanya sayur yang paling disukai oleh Rasulullah itu sayur labu. Tahu labu? Labu ini juga tumbuh di Arab. Di tempat-tempat yang panas seperti Lombok itu labu itu tumbuh. Tapi kalau di Cilengsi itu saya lihat labu itu agak kurang. Iya, di Cilengsi saya agak kurang lihat labu, Pak. Tapi kalau di Lombok itu banyak. Bapak itu mau kemana-mana pasti ada labu tuh. Ya, makanan pokok kita labu. Sama orang-orang tua kita dulu labu itu dipotong-potong. Rasulullah juga sama dulu, labu itu dipotong-potong. Dan itu lauk yang paling Rasulullah suka. Itu pernah Rasulullah SAW bertamu sama salah seorang sahabat beliau, ya, bertamu ke salah seorang sahabat. Karena beliau itu tidak makan daging, tidak makan roti paling enak kecuali di mana? Kecuali di mana? Ketika beliau bertamu. Karena kalau di rumah beliau nggak pernah makan makanan enak. Beliau itu bisa makan daging di mana? Ketika beliau bertamu. Ya kalau bahasa kita mungkin sekarang kalau ada undangan, itu baru kita bisa perbaiki gizi. Baru di situ kita bisa perbaiki makanan. Rasulullah SAW tidak beliau makan daging, tidak beliau makan roti yang enak kecuali di mana? Di tempat undangan. Rasulullah SAW itu sering diundang sama sahabat-sahabat untuk makan. Karena memang demikian Bapak saya. Para sahabat itu untuk berbuat baik sama Rasulullah itu tentu segan. Karena kenapa? Tidak mungkin mengatakan, ya Rasulullah, ayo makan di rumah saja. Sepertinya engkau belum makan hari ini. Kan itu apa? Enggak mungkin sahabat mengatakan demikian. Tapi apa kadang-kadang melalui sahabat yang lain ajak Rasulullah makan ke rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnah ngajak ustaz itu makan ke rumah. Ya, ngajak ustaz, ngajak kiai habis ngisi kajian. Kiai makan ke rumah ya. Itu berkah itu. Karena nanti bisa didoakan segala macam, ya. Seorang sahabat pernah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bersama salah seorang sahabat beliau. Ya, akhirnya beliau masuk berdua. Oleh orang ini dibikinkan roti, dipotong kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Setelahnya itu kemudian istilahnya dikasih di atasnya itu pelumas, itu jenisnya dari Dari madu. Nah, dari madu. Kemudian setelahnya itu dikasih daging-daging biasanya di atas. Itu jenis makanan paling enak itu di Arab. Ya, dan itu jenis makanan paling enak. Nah, setelahnya itu ada lauk pauknya berupa apa? Berupa labu yang dikasih kuah. Labu yang dikasih kuah. Itu Rasulullah SAW itu pernah diundang, lalu beliau saat itu melihat labu yang sudah dijadikan kuah. Karena beliau sudah melihat, akhirnya Rasulullah begitu masuk, yang pertama kali beliau cari itu labunya. Apa kata baginda Rasulullah? Yang tadi makanan yang ada labunya mana ya? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu beliau makan bersama sahabatnya. Biasa beliau makan itu di satu nampan besar, karena beliau biasanya Rasulullah SAW itu makan bersama-sama. Ya, makan bersama-sama. Nampannya itu bukan nampan kayak kita ya. Nampan beliau itu dari kulit, ya, dilepaskan di bumi, dan disitulah Rasulullah SAW melepas makanan-makanan. Dan beliau itu makan bareng bersama sahabat. Nah, makanya musola merbabu kalau bisa dalam satu momen tertentu nggak apa-apa, ya. Pakai kulit gitu ya. Nanti bikin yang besar gitu kan, taruh makan bareng. Karena itu berkah itu. Karena bisa menumbuhkan ta'aluful qalb, yaitu menumbuhkan kelembutan hati antara satu dengan yang lainnya. Ini kita kadang kalau ada undangan makan, yang satunya makan di sana, yang satunya makan di sana, makanya nggak pernah ketemu kan? Perasaannya itu nggak pernah bisa ketemu, nggak pernah bisa nyatu. Apalagi kalau yang lagi saling marah-marahan, makannya di sana, makannya di sini. Kadang-kadang saling lihat gitu, ya ngapain makan di sana lagi orang gitu kan? Kalau Rasulullah SAW dengan sahabatnya beliau itu makan bareng, dan beliau itu makannya di atas apa? Di atas kulit. Di atas kulit yang sudah dijadikan sebagai hampara. Karena Rasulullah SAW beliau tidak pernah makan di atas meja. Haram makan atas meja, Ustaz? Bukan haram. Maksudnya itu Nabi SAW memilih makan di atas hamparan kulit, itu ada maknanya. Maknanya untuk apa? Untuk menjauhi sifat terlalu tinggi dalam dunia dan menjauhi sifat terlalu rendah dari dunia. Makanya beliau letakkan di bumi. Itu ada maksud falsafah kehidupan agar orang itu tidak terlalu sombong. Ya, karena memang biasanya orang kalau makan di atas meja permadani kan begitu ya. Aduh, apalagi mejanya meja kaca.
Kadang-kadang ada tamu datang sengaja mengeluarkan meja, waduh mejanya meja antik ini, ya kan, makan di situ. Maka Rasulullah SAW disebutkan oleh istri-istri beliau, salah satunya Ibunda Aisyah, beliau tidak pernah makan di atas meja, dan beliau tidak pernah makan menggunakan menggunakan seperti kayak kita piring-piring, jenis-jenis piring-piringan, tetapi beliau makan di atas hamparan. Dan kedua, fungsinya untuk apa? Karena makan di atas hamparan agar makanan-makanan yang jatuh itu tidak terlalu jauh jatuhnya. Karena kenapa? Karena makanan yang paling beliau suka adalah sisa-sisa dari makanan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum kan habis makanan ada yang sisa antum buang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Makanya beliau pakai apa? Pakai kulit. Agar apa? Agar makanan itu tidak terlalu jauh perginya kalau jatuh. Tayyib, karena kenapa kata beliau bahwasanya di antara siapa tahu bahwa di antara satu makanan yang tertinggal, maka disitulah ada keberkahannya. Perhatikan, makan itu bapak saya bukan keberkahan itu di satu mangkok, bukan. Kalau kita mungkin nasi itu makanan pokok kita, keberkahannya bisa jadi di satu beras nasi tersebut, bukan satu bungkul nasi itu. Makanya sallallahu alaihi wasallam beliau makan tidak sampai kenyang, dan beliau tidak makan kecuali apa? Dalam kondisi lapar. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita makan lagi, nanti lapar lagi, makan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jenis makanan yang beliau suka. Maka kita ketika setiap kita beraktivitas, maka apa? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk berburu berkah. Untuk berburu keberkahan. Kullu syai'in la yubda'u bi bismillah fa huwa afdal. Segala sesuatu yang dimulai atau yang dilakukan tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus apa? Terputus keberkahan. Maka kita biasakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu disebutkan oleh para ulama, bismi dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah. Allah kata para ulama alamun ilbari, yaitu nama khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama mengambil kefokusan sendiri untuk membahas tentang Allah, menjadi dia Allah menjadi sebuah nama. Ada sebagian ulama menyebutkan soal itu. Misalkan alifnya itu Allah, itu ada menyebutkan adalah singkatan dari ana, yaitu anallah, saya adalah Allah. Makanya enggak boleh orang atau dalam beberapa tempat Allah mengatakan dirinya anal haq, saya adalah yang benar atau kebenaran. Anal haq ay haqqul wujud. Haqqul wujud man? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib untuk ada dan wujud itu siapa? Kalau kita, apakah wajib untuk wujud atau tidak? Lah, kita ini fana Bapak saya. Kita ini tidak wajib untuk wujud. Makanya kita dibahasakan oleh para ulama apa? Kalau Allah disebut apa? Haqqul wujud, yang merupakan wajib untuk wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita disebut wujud, kita disebut apa? Ilmumkinat, sesuatu yang mungkin untuk wujud, karena kita berada di bawah kekuasaan Allah. Kalau Allah ciptakan ada, kalau Allah tidak ciptakan maka kita tidak wujud. Makanya tidak boleh mengatakan anal haq, tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pernah diucapkan oleh Al-Hallaj. Makanya Al-Hallaj kan dulu oleh para ulama fuqaha memfatwakan tentang dirinya kufur. Ya, kufur kemudian dipenggal. Ya, karena kenapa? Karena dianggap ucapannya itu adalah ucapan apa? Menyelisihi dari zahir ayat. Makanya dalam beberapa ungkapan-ungkapan juga didapat, ya, karena ada ungkapan-ungkapan yang memang dikritisi oleh ulama di zamannya. Seperti misalkan beliau mengatakan anallah, aku adalah anallah, wallahu ana, dan Allah itu adalah saya. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini ditinggalkan. Karena kenapa? Karena ini bertentangan dengan zahir ayat. Karena dalam masalah ucapan-ucapan, maka para ulama itu dihukumi dengan zahirnya, bukan dihukumi dengan maksud apa dia berucap. Itu kaidah di dalam agama kita. Barakallahu fiik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah alamun lil bari, nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga menyebutkan Allah sampai dia menjadi lam ketemu lam. Itu lam, ada mengatakan bahwasanya Allah lamnya itu adalah lillah. Jadi alifnya apa? Anallah atau anal haq. Kemudian lamnya itu apa? Lillah. Makanya banyak di ayat kita temukan lillahi mulkus samawati wal ard.
Bagi Allah kerajaan langit dan di bumi. Kemudian al-haknya itu apa? Al-haknya itu adalah singkatan dari huwallahu alladzi khalaqas samawat wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebagian ulama mengambil kefokusan untuk berbicara dari sisi bahasa. Tetapi ala kulli hal bahwasanya Allah adalah merupakan nama khusus yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa Allah adalah nama yang seluruh nama-nama dan sifat-sifat itu kembali ke mana? Kembali ke Allah. Makanya ketika dalam ayat biizni rabbihim ila siratil aziz, dengan izin Tuhan mereka, il aziz yang maha perkasa, il hamid yang maha terpuji, Allahillazi, Allah yang, setelah Allah menyebutkan il aziz, setelah Allah menyebutkan il hamid, Allah menyebutkan Allah, maka Allah adalah seluruh nama dan sifat itu kembali ke mana? Ke kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena memang dari situ kita berburu keberkahan. Nah, kalau kita mengenal Allah demikian Bapak saya, ini pengenalan yang sungguh sangat indah dan bagus dan menghujam di dalam jiwa itu apa? Istihdhar ir-ru'yah, istihdhar al-muraqabah, yaitu menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi problem kita hari ini adalah banyak kaum muslimin yang dia tidak tahu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah yang menjadikan hatinya menjadi lemah di dalam apa? Di dalam tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu Rasulullah SAW memulai materi dakwah beliau dari apa? Dari ma'rifah, ma'rifatullah. Karena ini maqam yang paling tinggi, maqam ma'rifat. Ya, itu istilah lain dari bahasa para ulama. Selainnya menyebutkan il-ihsan. Karena Islam ini memiliki tingkatan Islam, iman, il-ihsan. Kata para ulama yang lainnya yaitu Islam, kemudian hakikah, kemudian ma'rifah. Hakikat itu apa? Yaitu keimanan. Hakikat dari keislaman. Kita enggak berdebat soal apa? Kita enggak berdebat soal istilah. Para ulama mungkin pakai istilah ini untuk mengantarkan, lebih memudahkan untuk memahami sebuah kondisi yang mungkin orang bingung saat itu. Kemudian ihsan disebut oleh ulama apa? Ma'rifah. Dan banyak ulama menggunakan istilah ini, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah juga menggunakan kalimat ini, ma'rifatullah. Makanya ketika beliau mengatakan apa kata beliau? Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Sesungguhnya wajib untuk kita mengetahui 4 hal kata beliau. Pertama apa? Ma'rifatullah. Ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan ma'rifat. Ketika ketajaman hati itu mampu digoreskan, ketika disebut nama Allah, hati itu bergetar. Sebagaimana bapak cinta kepada salah seorang perempuan, ketika kita bertemu dengan perempuan itu, hati kita dag-digduk. Pernah kita ketika disebut nama Tuhan, hati kita dag-digduk. Ini yang harus kita latih. Ini yang harus kita latih. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang mungkin ditokohkan, kita dak-dikduk, ya tidak? Apalagi kita diminta berbicara, misalkan Pak RT, Pak RW diminta berbicara, Pak Jokowi mau datang. Pasti itu persiapan dari jam 12 malam sampai subuh, pasti nggak tidur-tidur itu. Hah? Buat persiapan untuk apa? Untuk ngomong, ya. Aduh, Pak Jokowi mau hadir. Dak-dikduk perasaan. Pernah tidak ketika disebut nama Tuhan, hati itu dak-dikduk? Rabi'atul Adawiyah. Saya enggak berselisih tentang masalah kisah ini. Kisah ini para ulama ada mengatakan dhaif, ada memalsukan. Tetapi ada makna yang saya ingin kita kaji di sini. Bahwasanya Rabi'atul Adawiyah adalah sebuah apa? Sebuah potret orang salihah. Para ulama banyak mempalsukan riwayat ini atau kisah ini. Tetapi ada makna yang kita angkat, bahwasanya maknanya sesuai dengan makna apa? Tauhid. Orang yang salihah, setiap hari dan setiap malam disebutkan dia berada di dalam mihrab ibadahnya. Ya, karena perempuan di mana tempat ibadah yang paling indah? Di pojokan rumah yang paling dalam. Ala kulli hal, akhirnya Rabi'atul Adawiyah pernah ditaksir oleh seorang laki-laki. Yang seorang laki-laki menaksir perempuan yang tidak ada hatinya itu kecuali tertuju kepada nafsu dan syahwat. Sementara Rabi'atul Adawiyah yang dicintai, sementara hatinya itu selalu tertuju kepada siapa? Allah. Bisa Ustaz, bisa kalau hati itu dilatih. Rabi'atul Adawiyah akhirnya mengetahui dirinya dicintai oleh orang tersebut.
Dan dia marah dengan itu karena dia tidak ingin dicintai kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ditanya kepada orang yang mencintainya, kamu mencintai saya? Iya, saya cinta kepada kamu. Bagian apa yang paling kamu cintai dari saya? Matamu yang indah. Woi, perempuan. Apalagi dia pakai cadar, misalnya begitu kan? Pakai cadar, matanya doang yang begini-begini. Waduh. Ya kan? Bagian apa yang paling kamu cintai? Mata yang indah. Matamu yang indah. Akhirnya apa? Keesokan malamnya oleh Rabi' al-Adawiyah dalam riwayat yang lain disebutkan, dia mencongkel kedua matanya, dia bungkus, dia tulis surat, kemudian dikirim kepada orang tersebut. Karena kamu cinta kepada mata saya, sementara seluruh jiwa dan raga saya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ambil mata saya. Ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang memiliki ketajaman apa? Ketajaman hati. Barakallahu fiik. Saya tidak berbicara tentang halal haramnya. Tetapi apa? Demikian ketika orang merasakan hati itu tergores ketika disebut nama Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita tidak miliki hari ini, Bapak saya. Makanya orang itu lemah di dalam apa? Di dalam tunduk dan terlalu mudah melakukan dosa maksiat karena lemah imannya di dalam makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah dakwah, materi dakwah Rasulullah yang pertama, tauhid, menanamkan kepada kaum musyrikin yang berhak disembah itu hanya siapa? Allah. Makanya setelah mereka mentauhidkan Allah, tidak ditemukan kepada mereka pembangkangan. Apapun yang diminta oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na. Sementara kalau sekarang sulit, karena memang hati kita lemah dalam makrifat. Akhirnya makanya jangan heran Bapak saya, banyak orang bertanya, Ustaz, kenapa sih yang banyak korupsi, yang banyak berkhianat, yang banyak berdusta, Muslim atau dia bukan Muslim? Muslim. Yang kemarin ketangkap misalkan korupsi, siapa namanya? Kadang Abdullah namanya. Yang nanti yang kemarin ketangkap siapa namanya? Muslim namanya. Namanya Muslim. Nanti tidak lama ditangkap siapa namanya? Abdul Aziz. Karena lemahnya hati di dalam menghadirkan ma'rifat. Akhirnya itulah yang mendorong seseorang untuk tidak untuk tidak semangat beribadah dan lemah di dalam apa? Meninggalkan dosa dan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kata Imam Ibnu Katsir ketika berbicara ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang senantiasa menyertai kalian dimanapun kalian berada. Istihzaril ma'iyyah, menghadirkan kesertaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisi kita. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, kamu berucap, kamu melakukan apapun, di manapun, kapanpun, di tempat yang paling menyempil, di tempat yang paling sempit sekalipun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu. Allah lihat itu. Kalau ini hadirkan orang nggak berani melakukan dosa. Mojok-mojok di kamar, selingkuh gitu. Taib, mojok-mojok di kamar, misalkan buka apa di HP-nya yang haram-haram. Karena kenapa? Dia hadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan, Allah maha melihat. Ini kan perlu dihadirkan, perlu diasah jiwa ini untuk hadir hal-hal seperti ini. Ya, makanya kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz kita begitu mudah melakukan dosa maksiat? Karena lemahnya hati dalam ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah ihsan yang paling tinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini maqam yang paling tinggi. Maqam yang paling tinggi itu apa? Seakan-akan kita yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maqam yang lebih rendah dari itu yang kedua, yaitu kalau tidak mampu kita hadirkan itu, maka Allah yang melihat kita. Barakallahu fiik. Bismillah. Itu baru kita baca Allah ya. Bismillah dengan nama Allah. Yang mana Allah adalah merupakan nama khusus bagi Allah. Enggak boleh makanya orang dinamakan dengan Allah. Misalkan di KTP-nya nama Allah. Enggak bisa. Ya, enggak boleh. Maka harus digandeng dengan kalimat lain, itu apa? Abdullah begitu. Kemudian bismillah apa? Ir-Rahman. Apa arti Rahman? Yang Maha Pengasih. Disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya Rahman ismun min asma'illah ukhtussa bihi. Adalah nama di nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikhususkan untuk Allah.
Rahman juga nama khusus bagi Allah. Enggak boleh menamakan orang dengan Rahman. Enggak boleh Ustaz, enggak boleh. Yang boleh gimana dong? Abdurrahman. Makanya kalau ada namanya Abdurrahman bapak saya, biasakan dengan panggil Rahman. Rahman ke sini. Itu sama artinya Allah ke sini. Hah? Nah, makanya kalau ada namanya Abdurrahman gimana manggilnya? Dur. Nah, Dul gitu ya. Abdul gitu. Nah, itu lebih bagus itu daripada memanggil apa? Rahman. Baik, karena itu nama khusus bagi Allah. Kenapa khusus Ustaz? Karena maknanya apa? Ir-Rahman dzu ir-rahmah il-wasi'ah. Zat pemilik rahmat kasih sayang apa? Yang luas. Dan tidak bisa memberikan rahmat yang luas ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang menyebutkan bahwasanya dzurrahmah il-wasi'ah lil mu'minin lil kafirin. Allah yang memberi makan siapa? Orang muslim. Allah yang memberi makan siapa? Orang kafir. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya Allah Subhanahu. Ya saya yang berikan istri saya makan Ustaz. La, bukan kamu yang berikan, tetapi siapa yang berikan dia makan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rahman tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Misalkan namanya cuma Rahman doang, misal begitu, ya maka tidak dipakai. Kemudian yang kedua apa? Ir-Rahim, yang Maha penyayang. Adapun penyayang, ya, maka disebut oleh para ulama adalah merupakan ismul ishtirak bainallah wa baina ghairihi, yaitu nama yang boleh dipakai untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Kalau Rahim boleh. Ya, lebih bagus lagi kalau digandeng Abdurrahim. Tapi memanggil orang misalkan Rahim. Karena kalau arti Rahim apa? Penyayang. Manusia juga penyayang. Tapi tentu penyayangnya Allah berbeda. Apa arti Rahim? Dzu'ir rahmah il mausulah. Yaitu zat yang memiliki kasih sayang yang terus menerus atau bersambung. Bersambung kepada siapa? Bukan manusia, tetapi bersambung kepada kaum mukminin. Makanya kata para ulama, Rahman itu adalah untuk umum manusia, kafir maupun muslim. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz, kenapa orang-orang kafir itu kok kaya-kaya ketika kalau kita miskin-miskin? Ya, siapa yang bekerja dia dapat, yang malas bekerja maka enggak dapat. Itu hukum alam. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang bekerja. Ya, dia akan diberikan. Kalau dia kejar rezekinya maka dia akan dapat. Makanya untuk Ir-Rahman itulah untuk umum, baik muslim maupun kafir. Adapun Rahim, adapun Allah sayang, hanya sayang kepada orang beriman. Faham? Nah, itu baru kita baca basmalah. Dan basmalah itu apa? Keberkahan. Maka hendaknya kita membiasakan diri untuk setiap memulai aktivitas itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Udah suruh bapak saya. Iya kan udah suruh kan? 0531 kan? Barakallahu fiik. Belum kita masuk, baru bismillah itu. Masih kurang waktunya ya. Barakallahu fiikum. Ya, jadi hadis yang kita bahas adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi saya ingatkan bapak saya bahwa hadirnya kita di tempat yang seperti ini adalah keberkahan dan sebuah kemenangan. Bagaimana menang Ustadz? Yang hadir juga wajahnya ini lagi. Ya enggak, mungkin pernah kita yang sholat subuh itu lagi. Nanti lihat imamnya itu lagi. Makmumnya juga itu lagi. Jangan salah faham. 5 orang, 6 orang itu menang. Menang itu namanya. Makanya kita tidak terlalu fokus untuk bagaimana orang. Iya, kita boleh untuk memperhatikan orang, mengajak orang untuk apa? Hadir sholat berjamaah. Tetapi intinya harus kita lebih perhatian kepada diri sendiri untuk hadir sholat berjamaah. Jangan sampai sebaliknya. Kita yang getol ngajak orang, kita sendiri belum datang. Ayo sholat berjamaah gitu kan. Kita sendiri datangnya apa? Sudah salam, rakaat terakhir kan gitu. Kalaupun mukanya itu lagi, tapi itulah kemenangan. Makanya saya pernah bahas di tafsir ayat atau surat pendek ketika kita bahas apa? Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia itu berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama wahai Muhammad. Saya tanya bapak saya, Allah mengatakan manusia.
Apakah semua manusia masuk Islam saat itu? Hah? Apakah semua manusia masuk Islam? La. Tetapi Allah mengatakan apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Engkau akan melihat manusia masuk ke agama Allah. Berarti enggak matching dong. Allah mengatakan manusia. Harusnya seluruh manusia saat itu masuk Islam. Nah, kadang-kadang orang liberal nih masuk pada hal-hal seperti ini nih. Nah, ini buktinya bertentangan ini Al-Quran sama sejarah. Nah, data sejarah bertentangan ini. Allah mengatakan manusia. Tetapi kan enggak semua manusia masuk Islam saat itu. Ini menunjukkan Al-Quran bertentangan dengan apa? Dengan sejarah. Syuf. Tapi jangan dipotong ceramah saya ya. Itu kata siapa? Orang-orang liberal. Bagaimana itu? Makanya kata para ulama tafsir, nas yang dimaksud di situ siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ya Abu Bakar, Umar. Yang hadir di kajian Rasulullah siapa? Abu Bakar lagi, Umar lagi, Utsman lagi, itu lagi yang hadir di kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu mukanya itu lagi. Karena itulah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ukuran kemenangan itu Bapak saya bukan ukuran jumlah. Dia 50, dia 60, itu bukan ukuran. Tetapi ukuran kemenangan itu sejauh mana engkau bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Barakallahu fiik. Sejauh mana engkau bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Ada orang dia tidak memiliki, ada orang muslim, 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang lainnya itu orang kafir. Tetapi apa? Diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai kaum tersebut. Maka itulah kemenangan. Kalaupun dia berjumlah sedikit. Sedikit. Di mana contohnya? Di perang Badar. Perang Badar jumlah lebih banyak siapa? Orang musyrik. Tetapi jumlah yang sedikit dimenangkan oleh Allah. Karena menang itu bukan makna jumlah yang banyak, tetapi apa? Yaitu dimenangkan oleh Allah, diberikan pengaruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menafsir wa ra'aitan nasa, engkau akan melihat manusia wahai Muhammad, kata para ulama tafsir, nas yang ada di situ ada siapa? Muslim, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Il-Hasan pernah ditanya. Ini kata Imam Hasan, bukan perkataan saya. Dan jangan dipotong ya. Yang motong-motong suka viral biasanya ya. Barakallahu fiik. Imam Il-Hasan pernah ditanya, "Ya Hasan, manin nas?" Siapa itu manusia yang ada dalam ayat? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwa. Karena memang di zaman dulu juga orang iskak dengan apa? Dengan ayat ini. Bahwasanya manusia, padahal tidak semua manusia itu masuk Lalu siapa manusia di sini? Apa kata Imam Il-Hasan? Masih ingat apa ucapan beliau? An-nas yang ada di ayat ini, nahnun nas. Kita kaum muslimin adalah manusia. Nahnun nas, kita ini muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah, manusia. Wa asya'una asbahun nas. Dan orang yang membela kita adalah serupa setengah manusia. Kalaupun dia bukan tetapi serupa seperti manusia. Setengahnya bukan manusia, setengahnya manusia. Kalau saya mengatakan binatang kan terlalu kasar Bapak saya. Kalau saya mengatakan hewan terlalu kasar. Karena Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itu adalah binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Kenapa? Karena mereka sulitnya hatinya, batinnya untuk apa? Mengimani tentang iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka orang seperti itu lebih sesat dari hewan. Daripada apa? Daripada hewan. Makanya kata Imam Il-Hasan, apa kata beliau? Asya'una asbahun nas. Dan pembela kita, kalaupun dia bukan muslim, maka dia setengah serupa manusia. Sementara apa kata beliau? Wa a'dauna, dan musuh-musuh kita adalah yang memusuhi kita. Innas nas. Ma makna innas nas? Jadi apa kata beliau? Nahnun nas, asya'una asbahun nas, wa a'dauna innas nas. Ma makna nas-nas? Nanas. Apa arti nas-nas? Nas-nas itu artinya kera. Ini siapa? Imam Il-Hasan radhiyallahu taala anhu. Ya karena memang orang yang tidak bisa memikirkan begitu mudah untuk memikirkan tentang Islam. Untuk dia mau menerima kebenaran Islam, maka lebih rendah pemikirannya daripada hewan. Jangan dipotong ya, bukan saya ini yang ngomong. Ya barakallahu fiik. Yang ngerekam jangan dipotong ya.
Barakallahu fiik, ya. Jadi demikian. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya yang duduk di majelis ilmu, yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di tempat-tempat kebaikan, itu adalah orang-orang pilihan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang tidur enggak salat berjemaah itu orang yang kalah, Ustaz. Iya, mereka adalah orang yang kalah. Orang-orang yang tidak mampu menaklukkan emperan masjid dan orang-orang yang tidak mampu menaklukkan dinginnya subuh. Maka orang yang dimenangkan itu, kalaupun 2 orang 3 orang, maka mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin perlu kembali kepada agamanya. Maka kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu syaratnya kaum muslimin kembali kepada agamanya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita bahas, ya. Sudah syuruk. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Silakan. Oh gitu. Bapak saya. Barakallahu fiik. Saya ingin menanyakan tentang ada yang berpendapat bahwa induknya adalah Al-Fatihah. Terus induknya Al-Fatihah itu Bismillah. Jadi intinya Bismillah itu adalah rubah. Mau penjelasannya? Intinya dari Bismillah itu rubah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya maksud. Jadi sebagian ulama itu berbicara dari sisi bahasa-bahasa. Karena para ulama ketika berbicara tafsir, ada kadang fokusnya itu pada sisi bahasa. Memang ada ulama bahasa seperti, ada juga ulama-ulama yang seperti Imam Ar-Razi rahimahullah, itu banyak memunculkan makna-makna batin dari ayat-ayat dari surat-surat. Makanya ada disebut dengan kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib, kunci ilmu gaib. Bapak kalau mau belajar ilmu gaib itu tuh. Tafsir namanya apa? Mafatihul Ghaib. Tapi enggak diajari buat nusuk-nusuk ini ya, buat nusuk-nusuk apa namanya? Jerami, bukan. Ini ilmu tafsir. Karena beliau itu banyak berbicara tentang menggabungkan satu ayat, menggabungkan satu surat ketemu dengan ini, satu surat ketemu dengan ini. Itu siapa beliau? Imam Ar-Razi rahimahullah. Imam Ar-Razi salah satu ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Memang sebagian ulama ada berbicara seperti itu. Al-Fatihah bahwasanya inti pada Al-Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti dari Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada huruf al-ba. Yaitu apa? Bismillah. Dengan. Makanya para ulama itu berbicara satu huruf dari bahasa Arab itu. Makanya bahasa Arab itu, bahasa bapak saya, kekayaan bahasa. Bahasa. Al-ba saja itu kalau kita berbicara bapak saya, implikasi pada hukum fikih, la ilaha illallah, itu jadi panjang. Ketika Allah berfirman wamsahu bi ru'usikum. Saya pernah jelaskan wamsahu bi ru'usikum. Ketika Allah berbicara tentang apa? Kaifiyat wudu. Bi-nya itu para ulama berbicara itu menghasilkan implikasi hukum fikih yang panjang. Dan bahkan menjadi diskusi yang panjang. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah oleh kalian apa? Bi ru'usikum, terhadap kepala kalian. Allah menggunakan bi. Sementara bi itu banyak artinya. Bisa artinya ilah, bisa artinya min, bisa artinya al-ba'ats, bisa artinya il-jami'. Kalau mengatakan il-jami' berarti apa artinya? Maka usaplah oleh kalian semua kepala. Makanya ada orang usap kepala ketika wudu itu diusap semua, berdasarkan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bi di situ berarti il-ba'ats, sebagian. Seperti misalkan di dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya mereka berbicara batasan hukum dari orang untuk mengusap kepala itu apa? Sebagian. Mengusap sebagian sudah sah atau tidak? Sudah sah. Tetapi tetap yang paling afdal untuk kita berwudu membasuh secara keseluruhan atau mengusap secara keseluruhan. Sebagaimana dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah ketika beliau mengusap kepala mulai dari muqaddamatihi, dari depan ila qafah, sampai ke punuk atau ke tungkuk ya, ke belakang. Kemudian beliau kembalikan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, dan demikian cara untuk membersihkan atau mengusap kepala. Itu baru kita berbicara wamsahu bi ru'usikum. Makanya sangat wajar kalau para ulama mengatakan demikian. Tapi saya katakan wallahu a'lam. Saya enggak tahu makna itu. Ya, mungkin saya harus merajaah lagi ya dari makna batin yang dikandung oleh huruf ba di dalam Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Ada lagi? La ilaha illallah.
Ini saya seru-seru sendiri nih ceramah ini. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita tutup. Baik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kuffar wal musyrikin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni ibadatik. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Yang hadir di sini semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan alafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan hati untuk menyerap ilmu pengetahuan baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan karunia-karunia tersebut, dengan keutamaan-keutamaan tersebut, kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri kebaikan-kebaikan dan dimudahkan untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan. Untuk hadir di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.